Assalamualaikum Bu Utin. Waalaikumsalam Bu Wasila. Apa kabar Bu Utin hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Ibu apa kabar? Sehat Bu Utin, alhamdulillah. Kita bisa berjumpa ya Bu Utin hari Ya, ini. Baiklah Bu Utin, sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bu Utin terkait dengan penilaian kita untuk proses coaching ya Bu Utin. Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Utin. Mudah-mudahan pada proses coaching nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita yang pertama, dan yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach sesuai atau kunci yang disampaikan coach. Yang ketiga, bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan sebagai coach. Itu mungkin. Dan jangan lupa coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching yang diantaranya yang pertama yaitu yang kemitraan ya, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi sebelum proses coaching, dan ada beberapa pertanyaan ya. Masih bisa ya, ada yang saya tanyakan masih boleh ya, masih diberikan kesempatan. Baik, ada 3 pertanyaan di sini buat Bu Utin. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Bu. Jadi dalam kegiatan coaching kali ini saya akan mengembangkan beberapa kompetensi. Di antaranya yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Ya, ada 3 yang harus Ibu capai ya. Baik Bu Utin, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Potensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk proses coaching ini? Jadi dari 3 kompetensi yang saya sebutkan tadi, saya akan mengembangkan secara spesifik. Itu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot yang tentunya sesuai dengan prinsip coaching. Oke, baik Bu Utin. Ada 2 yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya ya. Masih ada pertanyaan ketiga ini? Iya, pertanyaan yang ketiga yaitu indikator yang bagaimana yang ingin Bu Utin capai untuk tujuan pengembangan yang diharapkan dalam proses coaching ini. Nah, jadi indikator yang ingin saya capai dalam proses pengembangan coaching hari ini adalah saya berharap coaching saya ini mampu menemukan solusi dan langkah-langkah ke depannya apa terhadap masalah yang telah dia hadapi. Subhanallah, luar biasa ini, banyak yang dikembangkan Ibu. Semoga harapan Ibu tentang apa yang ingin dikembangkan nantinya ketika proses coaching bisa tercapai. Begitu dari saya Bu Utin. Selamat melakukan proses coaching, semoga berhasil ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Utin. Bu Utin, hari ini boleh kita berdiskusi dulu? Boleh Mas. Ibu telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya pada hari ini. Sama-sama Bu Mas. Jadi ini Ibu ingin menemui saya, benar-benar ada yang ingin Ibu sampaikan, begitu ya Bu? Dalam kesempatan kali ini apa yang ingin Ibu diskusikan bersama saya? Saya pada kesempatan ini Bu Utin, saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait masalah saya dengan murid saya. Ingin berdiskusi mengenai Ibu dan murid. Ya. Apa yang ingin Ibu harapkan dari hasil diskusi kita pada siang ini? Baik, saya kepengennya Bu Utin bisa meningkatkan semangat belajar murid saya dan semua murid dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Begitu, Ibu inginnya pembelajaran murid Ibu meningkat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Begitu ya Bu? Betul sekali Bu Utin. Nah, coba Ibu ceritakan. Memangnya permasalahan apa yang telah terjadi di kelas Ibu? Jadi permasalahannya begini Bu Utin. Akhir-akhir ini di kelas saya tuh murid itu kurang bersemangat Bu, belajar di kelas saya gitu. Murid-murid ini dikarenakan kurang bersemangat sehingga menyebabkan tidak berhasil dalam belajar karena penilaian harian yang diberikan tidak tuntas betul. Oh begitu. Jadi murid Ibu kurang bersemangat ya Bu dalam sekali. proses pembelajaran. Coba Ibu ceritakan mengapa ini bisa terjadi.
Begini Bu Tin, saya mendengar ya sebagian dari murid saya itu mengeluh Bu Tin. Katanya karena mereka tidak dapat memahami materi yang diberikan guru dengan baik di dalam kelas ya. Kemudian karena mereka tidak memiliki buku paket juga Bu Tin, sehingga mereka tidak bisa belajar kembali materi yang diajarkan di rumah seperti itu. Gitu. Jadi ternyata mereka mengeluh ya Bu, mereka belum bisa memahami materi pembelajaran yang Ibu berikan dengan baik seperti Iya, itu Bu. iya, Nah, seperti itu. kalau menurut pengalaman Ibu ya, murid yang dikatakan berhasil belajar itu yang bagaimana Bu? Menurut pengalaman saya ya Bu, anak yang dikatakan berhasil dalam pembelajaran itu tentunya mereka yang bersemangat dan juga mencapai ketuntasan minimal dalam belajarnya. Jadi murid yang bisa mencapai KKM tuntas lah ya ketika mengikuti ulangan harian gitu ya Bu. Betul. Jadi kalau misalkan level maksimal itu dari 1 sampai 10, saat ini keberhasilan siswa Ibu itu berada di level berapa? Kalau saya amati Bu, masih di rata-rata level 5 Bu. Karena sekitar 50% lagi dari murid saya itu dia tidak tuntas KKM-nya Bu. Betul. Jadi masih ada 50% lagi ya Bu yang belum tuntas untuk mengikuti pembelajaran yang telah Ibu berikan. Nah, jadi setelah dilakukan tindakan, target yang hendak Ibu capai pada keberhasilan belajar murid Ibu itu level berapa? Mulu-mulu sih Bu, saya berharap mungkin sekitar sampai di level 8 itu mungkin untuk pendahuluan udah oke lah Bu. Jadi mudah-mudahan ya Bu dari level 5 bisa mencapai ke level 8 setelah dilakukan. Assalamualaikum Bu Tin. Waalaikumsalam Bu Wasila. Ya, alhamdulillah ya Bu Tin. Bu Tin sudah melakukan coaching tadi dengan sukses, saya lihat berjalan dengan lancar. Namun hasil observasi saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan lagi kepada Bu Tin ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan saat proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang saya inginkan, saya melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan dengan menanyakan tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sehingga dengan alur tersebut dapat menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya untuk mencari solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Luar biasa Bu ya. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, dari hasil observasi saya tadi, Bu Tin sudah melakukan coaching yang luar biasa menurut saya, berhasil ya, karena Bu Tin sudah melakukan dengan alur Tirta. Yang keduanya Bu Tin sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, menggali potensi coachingnya ya, coaching Ibu ya. Dan di situ saya melihat Ibu juga mampu menghadirkan diri sehingga fokus terhadap masalah yang dihadapi coaching ya, betul ya. Alhamdulillah. Dan ada satu pertanyaan lagi, boleh betul? Iya boleh. Silakan. Iya. Di sini kompetensi apa lagi yang ingin Bu Tin kembangkan berdasarkan hasil yang Ibu lakukan tadi? Nah, dari hasil proses coaching hari ini, yang lebih ingin saya tingkatkan lagi adalah saya ingin memahami lebih lanjut mengenai langkah-langkah proses coaching dengan alur Tirta agar coaching-coaching saya berikutnya itu dapat saya lakukan dengan lebih baik lagi. Wah, luar biasa ya. Mungkin sampai di sini dulu ya hasil observasi saya. Semoga Tin sukses ke depannya dalam melakukan coaching untuk coach-coach selanjutnya.